Cerita dimulai saat Simran pulang sangat larut malam. Manfer langsung bertanya mengapa ia baru pulang selarut itu. Simran menjawab bahwa ia pergi ke rumah temannya, Tina. Manfer pun menanyakan siapa Tina sebenarnya. Tak lama kemudian, Gurnur datang dan ikut menimpali, seolah tahu tentang Tina. Saat Manfer bertanya apakah ia mengenal Tina, Gurnur mengatakan bahwa Simran sudah lebih dulu menceritakannya. Mendengar itu, Manfer akhirnya mengizinkan Simran pergi bersama Gurnur. Setelah selamat dari pertanyaan Manfer, Simran berterima kasih kepada Gurnur karena sudah menolongnya. Gurnur lalu bertanya tentang Araf, dan Simran pun mulai bercerita. Di sisi lain, Akir datang menghampiri Gurnur dan meminta diceritakan dongeng sebelum tidur. Gurnur setuju dan membawanya pergi. Tak lama, Akir menemui Simran dan bertanya mengapa ia memanggil Manfer dengan sebutan Munu Mama. Simran menjelaskan bahwa setelah ibunya meninggalkannya, Sahiba dan Angat yang merawatnya, lalu setelah Sahiba pergi, Manfer mengambil peran itu. Karena itulah ia memanggil Manfer dengan nama tersebut. Akir lalu bertanya apakah ia juga boleh memanggil Gurnur dengan sebutan Mama Junior. Simran tersenyum mendengarnya. Saat Gurnur mencari Akir karena tidak menemukannya di tempat tidur, Akir tiba-tiba datang dan langsung meminta izin memanggilnya Mama Junior. Simran kemudian menjelaskan alasan di balik panggilan itu. Gurnur tidak mempermasalahkannya sama sekali. Sementara itu, Gary, Fir, dan Jaslin sedang membicarakan Zorafar. Zorafar menelepon Gary dan menanyakan mengapa pertemuannya dengan Garbanda belum juga diatur. Gary menjelaskan bahwa Garbanda ingin berbicara langsung dengannya terlebih dahulu. Zorafar pun menyetujuinya. Jaslin mengatakan bahwa jika Zorafar benar-benar nekat melakukan kesepakatan itu dengan harga berapapun, maka hal tersebut akan sangat menguntungkan rencana mereka. Di sisi lain, Angat mengatakan kepada Gurnur bahwa mereka harus menemui pengacara untuk mengurus proses perceraiannya dari Zorafar. Manfer sempat mencoba mencegah Gurnur pergi bersama Angat. Namun Gurnur dengan tegas mengatakan bahwa selama ini ia belum berani menceraikan Zorafar karena takut padanya. Kini ia ingin melakukannya, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga agar bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang mengalami hal serupa. Ucapan Gurnur membuat Manfer terdiam. Sementara itu, Gary dan Fir mempertemukan Zorafar dengan Garbanda melalui panggilan video. Garbanda mengatakan bahwa ia menyukai hadiah, dan jika hadiah dari Zorafar memuaskannya, maka ia akan mempertimbangkan kerja sama bisnis. Demi menghancurkan Angat, Zorafar bahkan rela menghadiahkan jaringan hotel mewah miliknya kepada Garbanda. Di kantor pengacara, Gurnur memberikan keterangannya. Setelah selesai, Angat kembali menemuinya. Angat lalu bertanya apakah Gurnur benar-benar tidak berniat menikah lagi dengan siapapun. Gurnur mengaku bahwa ucapannya tadi kepada Manfer hanyalah kebohongan agar Manfer tidak khawatir. Tanpa mereka sadari, sang pengacara mendengar percakapan itu. Ia bahkan sempat bercanda bahwa istrinya adalah seorang perencana pernikahan, sehingga bisa merekomendasikan jasa mereka jika diperlukan. Di rumah, Manfer kembali khawatir karena Simran belum pulang. Ia menyalahkan Gurnur karena dianggap terlalu memanjakan Simran. Tak lama kemudian, Simran terlihat sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Araf. Araf meminta pelukan perpisahan, dan Simran menuruti permintaannya. Namun tanpa diduga, Angat melihat kejadian itu. Ia langsung menghampiri Simran dan Araf. Simran menjelaskan bahwa Araf hanyalah temannya. Angat tetap marah dan memperingatkan Araf agar tidak lagi menemui Simran di luar sekolah. Ia bahkan mengancam akan berbicara kepada orang tua Araf jika hal itu terulang. Simran lalu mengaku kepada Angat bahwa ia dan Araf sebenarnya saling menyukai. Mendengar pengakuan itu, Angat dengan tegas melarang Simran bertemu Araf lagi. Simran pun pergi sambil menangis. Gurnur mencoba menenangkan situasi dan mengatakan pada Angat bahwa sikapnya terlalu keras. Tak lama kemudian, Gurnur mendapati Simran terlihat sangat gelisah. Setelah didesak,
Simran akhirnya mengaku bahwa Araf diam-diam merekam video saat mereka berpelukan. Kini Araf mengancam akan menyebarkan video itu ke seluruh sekolah jika Simran tidak mau menemuinya lagi. Gurnur meminta Simran untuk tidak menuruti ancaman tersebut dan berjanji akan menangani masalah videonya. Namun ternyata semua ini adalah jebakan Zorafar. Ia memanfaatkan Araf untuk memeras Simran agar Gurnur terpaksa datang kepadanya. Keesokan harinya, Simran akhirnya menemui Araf untuk mengambil ponsel dan menghapus video tersebut. Saat berebut ponsel, Araf berusaha menghentikannya. Dalam kepanikan, Simran mendorong Araf. Araf kehilangan keseimbangan, jatuh dari tangga, dan tewas seketika. Simran syok berat dan segera menemui Gurnur untuk menceritakan semuanya. Pada saat yang sama, Zorafar mengirimkan video rekaman Simran yang mendorong Araf kepada Gurnur. Menyadari situasinya sangat berbahaya, Gurnur meminta Simran untuk tidak memberitahu siapapun dan mengatakan bahwa ia akan membicarakan hal ini dengan hangat. Di sisi lain, Zorafar, Bija, Gary, dan Fir melihat berita bahwa Zorafar berhasil mengambil alih toko perhiasan Brar. Zorafar sangat senang dan berterima kasih kepada Gary. Namun beberapa saat kemudian, semuanya berubah. Garbanda datang, dan Zorafar terkejut saat mengetahui bahwa Garbanda ternyata adalah Angat yang menyamar. Ternyata seluruh keluarga pria Brar telah bersekongkol untuk menjebak Zorafar. Angat lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya seluruh bisnis Zorafar kini telah diambil alih olehnya. Ia menunjukkan berita tersebut sebagai bukti. Terungkap bahwa sebelumnya Garbanda menjual 20% saham perhiasan Brar kepada Zorafar. Karena terlalu terburu-buru dan haus balas dendam, Zorafar menandatangani dokumen itu tanpa membacanya, yang justru menjadi awal kehancurannya. Dengan penuh kemenangan, Angat mengatakan bahwa Zorafar akhirnya kalah. Namun di saat menegangkan itu, Gurnur datang dan mengatakan kepada Angat bahwa ada hal yang lebih penting, mereka harus mengembalikan surat properti milik Zorafar, dan untuk saat ini mereka juga tidak boleh mengambil tindakan apapun terhadap Zorafar. Setelah Gurnur datang tergesa-gesa, ia mengatakan kepada Angat bahwa surat properti milik Zorafar harus segera dikembalikan. Gurnur juga memohon agar mereka tidak mengambil tindakan gegabah sebelum menyelamatkan Simran. Saat semua orang masih tegang, Zorafar tiba-tiba muncul dengan senjata. Dengan penuh amarah, ia menuduh Gurnur, Angat, Gary, dan Fir telah bersekongkol menghancurkannya. Zorafar kemudian mengancam akan menghancurkan hidup mereka satu persatu. Dalam kemarahannya, ia mengatakan bahwa semua ini bermula karena Gurnur berani melawannya dan memilih berpihak pada keluarga Brar. Di tengah kekacauan itu, Zorafar menodongkan pistol ke arah Angat. Gurnur mencoba menghentikannya, tetapi Zorafar sudah kehilangan kendali. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Angat terkena tembakan saat berusaha melindungi semua orang. Gurnur menjerit histeris dan langsung memeluk Angat yang terjatuh bersimbah darah. Di saat yang sama, polisi akhirnya datang ke lokasi. Gary dan Fir membantu melumpuhkan anak buah Zorafar, sementara polisi mengepung tempat itu. Melihat dirinya tidak punya jalan keluar, Zorafar mencoba kabur, tetapi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Sebelum dibawa pergi, Zorafar menatap Gurnur penuh kebencian, sementara Gurnur dengan tegas mengatakan bahwa kejahatannya akhirnya berakhir hari ini. Setelah semua badai berlalu, keluarga Brar akhirnya memutuskan untuk merayakan awal hidup baru. Dengan restu seluruh keluarga, Angat dan Gurnur menikah dalam suasana penuh haru dan kebahagiaan. Akhir terlihat sangat bahagia karena akhirnya impiannya memiliki sosok ibu kembali benar-benar terwujud. Simran pun ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan mereka. Episode berakhir dengan happy ending, saat Angat, Gurnur, Akir, dan seluruh keluarga Brar bersatu, menandai awal baru setelah semua penderitaan panjang yang mereka lalui.